Oke, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini saya akan nambah sedikit materi aja. Ya, terima kasih ya yang udah bergabung. Saya nambah dikit materi aja, kemudian nanti saya akan berikan tugas kelompok yang bisa kalian kerjakan setelah ini ya. Sebelumnya kita buka dengan bacaan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini itu tentang kompleksitas teknologi informasi perbankan. Nah ini ya, jadi sistem komputer ya, teknologi informasi yang digunakan di perbankan itu kan ada sistem komputernya. Dia ada konfigurasinya, itu terdiri dari software dan hardware. Tahu ya perbedaan software dan hardware ya. Perangkat lunak dan perangkat keras ya. Perangkat lunak ya seperti yang di tempat kalian, misalnya ada Microsoft Office, Paint, ya ada games, ada software editing dan yang lain-lain. Kalau hardware ya berarti nanti printer ya, monitor, keyboard, dan seperti itu hardware. Kalau komponen sistem komputer itu nanti ya ada yang namanya unit pemroses ya, ada yang namanya memori. Nah, kalau di laptop kalian mungkin memorinya berapa RAM, memorinya berapa giga ya. Nanti RAM-nya berapa. Nanti di HP kalian juga biasanya dia ada ya memori. Nah, ini ketika kita mau memilih hardware ya, ketika kita mau memilih hardware untuk penggunaan di teknologi informasi perbankan, misalnya nanti kalian kerja di perbankan ya, misalnya di perbankan besar atau perbankan yang belum menerapkan teknologi informasi, misalnya di bank-bank kecil di daerah kalian, diminta untuk memilih hardware, nanti ada beberapa kriterianya. Ya, kriterianya yang pertama dia adalah kemampuan penyimpanan. Nah, nanti misalnya yang sekarang tuh ya, yang namanya hardware tuh ada yang namanya hard disk-nya ya, ada yang namanya SSD ya, ada yang namanya SSD. Kalau yang laptop kalian udah pakai SSD itu berarti nanti bisa cepat gitu ya. Nih SSD tuh kepanjangannya dari solid state drive, itu biasanya kalau pakai yang namanya SSD itu nanti dia lebih cepatnya solid state drive. Nih SSD. Saya menulis di sini kelihatan nggak ya di tempat kalian? Nah, kalau yang biasanya laptop zaman dulu atau komputer zaman dulu itu dia makainya itu masih HDD, namanya hard disk drive. Nah, state drive sama ada yang namanya HDD ya. Sebentar, nanti tak besarin. Hard disk drive. Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini kemampuannya tinggal berapa? Misalnya ukurannya ya, ini 1 tera ya. Atau yang minimal harddisk sekarang 500 giga ya. Itu penyimpanan ya. Kalau kalian beli flash disk ya, itu ya penyimpanannya ada yang misalnya beli flash disk 32 giga, 8 giga, itu namanya kemampuan penyimpanan. Kemudian ini ada yang namanya keluasan. Ya, dia kalau misalnya hard disk itu kan dia kalau misalnya jatuh-jatuh ya bisa rusak kan. Kemudian kalau flash disk jatuh masih nggak masalah ya. Nah, ini ada keluasan juga. Ini mudah, apakah dia bisa menyimpan seluruh file ataukah dia hanya bisa menyimpan file yang jenisnya gambar aja. Kayak zaman dulu kalau kemampuan penyimpanan ada yang namanya flop disk gitu ya, zaman dulu ya.
istilahnya ya. Selain ada micro SD ya, kemampuan penyimpanan yang di HP kalian itu kan paling 128 udah gede banget ya. Kemudian dia ada yang namanya keluasan ini, misalnya kayak monitor atau CPU yang mudah dipindah, atau yang printer itu yang gampang diisi tintanya ya, ini enak gitu, fleksibel. Kemudian dari sistem keamanan, security-nya apakah mudah dibobol ya atau enggak, atau yang tadi itu kalau misalnya harddisk itu kalau misalnya jatuh ada pengamannya enggak, atau misalnya kalau harddisk kan kalau kalian beli harddisk eksternal ada yang dia udah ada soft case-nya, kayak kalau misalnya jatuh enggak gampang rusak ya, ada dari sistem keamanan. Atau kalau misalnya kita mau masuk itu di password dulu ya kan. Ini dari sistem keamanan. Kemudian kemudahan penggunaan ya, gampang nggak nanti kalian beli yang terlalu mahal tapi susah digunakan. Misalnya beli printernya merek apa tapi nggak bisa gunain ya kan, kadang itu. Atau misalnya beli mouse ya, beli mouse nanti cari yang misalnya dia mudah digunakan, misalnya yang Bluetooth atau yang mouse wireless, misalnya dia nggak perlu menggunakan tali ya, kabel ya. Ini kriteria. Kemudian ada sistem pelaporannya. Nah, nanti kita kan kalau misalnya ada laporannya per bulan, per hari, itu bisa dilaporin nggak? Ada aspek pemeliharaan. Nah, biasanya kan kita keyboard itu misalnya ada yang ketumpahan sesuatu, mudah dibersihkan atau enggak ya kan. Biasanya kalian kalau punya laptop itu dibersihin enggak, punya printer itu kan biasanya juga tanknya itu kan biasanya ada kotoran-kotoran tuh, cari yang mudah dilepas ya, mudah dibuang ya. Mesti kan sesuatu kalau punya hardware itu kan mesti harus dipelihara ya, dibersihin ya. Kalau misalnya belinya PC ya, personal komputer, itu ada CPU-nya kan, biasanya ada yang kotor atau kipasnya rusak jadi panas. Kalau panas kan jadi gampang rusak dan yang lain-lain. Itu kalian harus milih dari awal biar yang mungkin yang nggak gampang panas CPU-nya, seperti itu. Nah, ini source code ini nanti terkait sama perangkat lunak ya. Source code itu dia adalah kode-kode pemrograman ya, yang membuat baris-baris suatu program. Nah, ini itu nanti ada hubungannya dengan perangkat lunaknya. Kemudian hubungan antar subsistem. Ya, nanti misalnya buat yang ngeprint ya, buat ngeprint sama yang dimonitor, kabelnya nyambung apa enggak, atau misalnya butuh mikrofon ya. Kemudian nanti misalnya pakai wifi kan, hubungannya nanti antara komputer satu dengan yang lain, misalnya dihubungkan dengan LAN, itu gimana hubungannya. Nah, nanti itu dicek lagi ya, biasanya kan antara komputer satu dengan yang lain itu kan nyambung ya. Misalnya kalau pakai local network itu komputer yang di lokal, yang di customer service sama yang di teller itu gimana disambunginnya, sama yang di server gimana disambunginnya, itu biasanya ada orang jaringan sendiri. Nah, ini ya, nanti kalian ada beberapa yang harus dipikirkan sebelum membeli alat-alat untuk digunakan di bank, seperti itu. Nah, untuk keamanannya, ini nanti istilahnya kita ada yang namanya password, enkripsi, kriptografi, dan kontrol proses pengembangan. Nah, yang password ini ya nanti ya misalnya biasalah ya, misalnya admin, teller, customer service, dan yang lain-lain untuk masuk sistem, dia kan biasanya dia ada passwordnya tersendiri. Atau untuk ngecek laporan harian, laporan bulanan, laporan mingguan, itu kan mungkin nggak semua
karyawan bank bisa ngecek, ya mungkin yang boleh ngecek cuma manajer, direksinya, atau apa mungkin nggak semua karyawan boleh ngecek kan. Itu biasanya dia ada passwordnya sendiri seperti itu. Kemudian ada enkripsi ya. Enkripsi itu kalau kalian yang sering lihat ya mungkin di WA dulu ya zamannya ya, apa namanya, enkripsi end to end biasanya ya yang sering muncul di WhatsApp. Jadi kalau misalnya enkripsi ini ada orang ngirim pesan ya, ini ada orang dia ngirim pesan terus di penerima. Nah, yang namanya enkripsi, misalnya dia ngirim pesan ya, isi pesannya misalnya adalah misalnya aku cinta kamu, misalnya kayak sandi Morse gitu ya. Nah, ini di jalan itu di enkripsi misalnya menjadi suatu huruf yang mungkin karakter huruf ya, ini ada rumusnya tersendiri ya. Untuk enkripsi ini saya ngasal aja. Nah, ini tuh pesannya di tengah jalan itu di enkripsi. Jadi ini kalau misalnya dibaca orang atau hacker atau ada yang nyuri pesan itu nggak akan ada yang bisa baca ya di tengah ini. Kemudian nanti diterima. Nah, karena yang punya kunci untuk menerjemahkan enkripsi itu penerima. Nah, ini baru nanti bisa dibaca lagi sama penerima ya, kayak sandi-sandi ya. Mungkin kalian pernah belajar di Hizbul Waton atau Pramuka, ada yang namanya sandi rumput, ada sandi Morse. Nah, kurang lebih di keamanan sendiri di sistem informasi pun ada cara menyandikan ya, cara membuat sandi khusus biar nggak mudah dibaca oleh orang yang mencuri pesan. Ini enkripsi. Ini istilahnya nanti ya, ini ada ilmu kriptografi ya, ilmu kriptografi untuk menyandikan tadi ya, menyandikan. Ada istilahnya untuk menyandikan tadi ya, untuk keamanan juga ya. Contoh nih gampang ya, misalnya hurufnya, contoh kriptografi dengan rumus yang paling gampang ya, misalnya tadi ya, aku cinta kamu, nanti di kriptografi pakai rumus ya. Rumusnya misalnya, ini sebenarnya rumusnya banyak, tapi misalnya rumusnya N+3. N+3 berarti abjadnya, tak kasih contoh salah satu ilmu di informasi ya. Berarti abjadnya dia digeser 3 angka, 3 huruf, berarti A tambah 3 ya, B, C, D, berarti jadi D gitu. K ya, K, L, M, N, nih, U, V, W, X, nah ditambah 3 gitu. Masing-masing hurufnya ditambah 3 ya. C ya, C tambah 3 huruf setelah C. C, D, E, F. Nah, seperti itu ya. Ini cara kriptografi, rumusnya contohnya N+3. Nanti ada rumusnya ya, N+3 kali berapa, ada yang dikurangi, ada yang ini. Nah, ini macam-macam nih contoh sederhana. Ini ada yang namanya ilmu kriptografi istilahnya. Nah, ini ada yang namanya kontrol proses pengembangan. Nah, kontrol proses pengembangan ya kan, misalnya dulu cabangnya cuma 1, sekarang misalnya cabangnya punya 2. Nah, otomatis kan sistemnya dikembangkan ya. Sistemnya dikembangkan, nanti otomatis orang dan karyawannya juga yang akses nambah. Ya, nanti itu harus dikontrol apakah masih aman, apakah ada sistem informasi yang bocor, apakah jaringannya terhubung dengan baik. Ya, ini kalau sesuatu dikembangkan otomatis harus dicek terus. Nah, ini ya keamanan sistem informasi perbankan. Kemudian, nah ini ada yang istilahnya malware. Nah, ini adalah virus ya. Ya, virus yang bisa mengambil data ya, data nasabah ya, baik yang di HP, misalnya kalian punya mobile banking ya bisa, atau misalnya lewat kalian ngakses situs sesuatu di
laptop, kemudian data email kalian, semua password kalian diambil juga bisa. Nah, ini bahaya ya. Sekarang udah ada Windows Defender yang pakai Windows 10 ya. Kalau dulu mungkin kalian masih download antivirus, Madaf ya, yang buatan anak negeri atau yang lain-lain ya. Itu nanti ada anti malware-nya, cari yang anti malware ya, biar data kalian aman. Ini ya, malware. Ini ya, contohnya ya, malware itu virusnya masuk. Ya, dia menyerang browser, memindahkan dana nasabah ke rekening penampung. Nah, ini malware yang ada di internet ya. Internet bisa ini ya, nyerang browser. Kemudian ini ya, cara pertamanya ya, dia memindahkan dana nasabah ke rekening penampung. Kalau yang kedua nih ya, caranya ini virus menyerang saat nasabah transaksi, device-nya blank seketika. Nah, hati-hati ya kalian ya, ini kalau zaman dulu, zaman menggunakan internet banking ya, masih pakai token ya. Dulu internet banking masih pakai token ya, sekarang banyak yang udah nggak menggunakan token. Kalau misalnya kalian hati-hati nih, kalau device-nya blank seketika ketika melakukan transaksi, langsung lapor aja atau langsung cek rekening atau gimana, takutnya nanti kalian terserang malware dan diambil datanya. Atau ini yang pertama, bisa menyerangnya saat transaksi, atau bisa menyerang kalian udah logout tapi diserang virus juga bisa. Jadi aktivitasnya di device yang sama ya, misalnya kalau misalnya saya buka situs dan kalian buka situs, itu kan setiap device ya, device itu misalnya HP ku dan HP kalian kan punya istilahnya address ya, punya alamat yang berbeda. Nah, ini nanti bisa dicek IP address. IP address-nya itu berbeda. Jadi setiap satu laptop dan laptop yang lain itu punya IP address yang berbeda. Tapi yang namanya malware tadi itu dia bisa ngeset kalau IP address-nya beda tapi device-nya sama. Ini ya virusnya di situ. Nah, ini hati-hati nanti kalau melakukan transaksi secara online ya, dicek ya. IP address, kalau misalnya HP kalian di cloning dan yang lain-lain nanti dicek. Nah, ini 6 slide yang saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Monggo, ada yang mau ditanyakan. Gimana Mbak Novi? Banyak ya, kalau misalnya nanti coba kalian cek ya, mungkin masih misalnya dana raib ya. Saya stop ya. Misalnya kejadian dana di bank raib, mungkin kalian kalau cari ya, kalau misalnya cari, saya share Chrome kelihatan nggak ya? Saya nge-share Chrome kelihatan. Nah, ini nanti kalian masih banyak ya. Ini ada banyak nih ya, dari Juni. Nanti bisa dicek ya. Nah, ini modelnya ada banyak nanti ya. Hilang ya, kasus uang bank hilang di BNI. Jadi ini ada yang karena kesalahan sistem. Kalau kesalahan sistem biasanya nanti yang ganti ya banknya ya. Mungkin biasanya kan ada proses pemeliharaan kan. Biasanya malam minggu itu mungkin dalam dari sore sampai tengah malam kadang nggak bisa diakses karena ada pemeliharaan. Nah, itu kadang kalau ada banknya salah, tiba-tiba saldo kalian hilang atau nambah, itu biasanya diganti sama bank. Tapi kalau dana-dana yang dicuri orang itu kadang ada yang diganti, ada yang enggak, tergantung kasusnya. Dan kejadian banknya ini yang paling ini ya, baru nih ya, 13 September nih ada nih ya, banknya Bank BUMN di Makassar. Nih, nanti kalian bisa searching aja
Oh, saya share nggak? Nah, itu nanti bisa diklik aja ya nanti ya. Nanti diklik, nanti kalian bisa searching. Nah, ini sebentar, saya nggak kelihatan share-nya. Oke, ini aja kan kelihatan. Nah, ini ada dugaan pemalsuan bilet. Jadi model-model kayak gini banyak ya. Jadi ini hati-hati ya, ini ada yang kadang bisa dikasuskan di polisi. Ya, misalnya ada dana apa sih, nasabah bank kena malware misalnya. Nah, ini masih banyak, Mbak, terinfeksi. Tapi sudah pulih nih ya, MyBank terkena ransomware ya. Masih kena, ada yang skimming ya mungkin ya. Tapi ini sering bocor malware ya. Phishing, skimming tuh yang di ATM kemarin ya. Ini yang kemarin masih sering terjadi kalau yang skimming di ATM ya. Jadi ada kalian masukin kartu di ATM, terus ada alat yang bisa narik data kalian yang di kartu itu. Nah, itu di Jogja masih beberapa bulan yang lalu masih ada itu. Nah, itu hati-hati aja ya. Gitu Mbak Novi. Nanti kalau pengen tahu yang terbaru kasusnya ya tinggal searching aja nih, banyak gitu. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Iya. Nggak bikin yang ya namanya juga orang nakal ya, kayak kita kan. Ilmu kedokteran semakin hari semakin canggih, tapi virus juga nggak mau kalah kan. Ya sama kayak gitu ya. Jadi teknologinya semakin canggih, orang yang mau maling juga semakin pinter. Jadi ya saling apa namanya, berlomba-lomba ya. Nanti ketika bank udah update ya, ketika bank udah update sistem keamanan, nanti beberapa hari, beberapa bulan, atau ini kan orang yang mau nyuri juga belajar ya, belajar dari sistem keamanannya, nyoba maling, berhasil enggak, kalau enggak berhasil dicoba terus, ya itu Mbak, namanya juga ini kan kebaikan dan keburukan akan selalu ini ya, berlomba-lomba ya, saling mengalahkan. Jadi sudah di ini ya, sudah dikembangkan, tapi ya itu kan nggak mau kalah juga, lebih pinter juga ya, maling juga lebih pinter juga. Gitu Mbak. Dulu mungkin alat skimming gede-gede ya. Dulu alat yang buat nyuri mungkin gede-gede. Di ATM udah kelihatan, sekarang mungkin kecil banget ya, kayak kayak titik gitu ya, kayak apa sih, tai lalat mungkin itu ya di mesin ATM, sampai nggak kelihatan. Kalau nggak tes banget, semakin kecil semakin canggih juga, seperti itu kurang lebih. Tapi biasanya ya, kalau misalnya ada proses pencurian gitu kan biasanya memperbaiki ya, entah bank apapun otomatis sistemnya diperbaiki. Nah, itu mungkin eh, butuh waktu lama lagi untuk menjebol. Biasanya setelah perbaikan sistem butuh waktu lama untuk menjebol. Jadi yang ngurus sistem keamanan di bank ya, itu kan mungkin kalau kalian lihat film-film luar negeri ya, brangasnya pun sampai apa namanya, eh, berdinding-dinding buat masuknya ya, harus jebol berapa pintu dulu. Nah, itu buat masuk ke sistemnya bank juga harus jebol berapa pintu ya, berapa kali enkripsi ya, tadi ya ada sandi-sandi itu yang harus dijebol sampai berkali-kali. Nah, itu juga butuh waktu. Tapi nggak banyak juga ya, kita kan ada polisi cyber istilahnya ya. Jadi polisi yang nangkap kejahatan-kejahatan di dunia maya seperti yang nyebar virus sama ngambil data, ini ada juga di Indonesia yang namanya polisi cyber. Nah, ini polisinya juga bisa nangkap ya, nangkap perjudian online ya, kayak ada yang di film Korea kemarin itu. Kemudian eh, penjahat-penjahat yang ngambil di bank ya, kayak gini juga bisa ditangkap sama polisi cyber, atau yang nipu-nipu
Penjualan online itu biasanya nipu-nipu pakai bukti transfernya bohongan, itu nanti juga bisa kena ditangkap sama polisi cyber. Jadi ada polisinya juga ya di Indonesia ya. Polisi di dunia maya juga ada. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan lagi? Gimana? Ada. Ada. Apalagi kalau misalnya kalian nyalain Bluetooth ya, hati-hati ya, Bluetooth di tempat umum ya. Nanti ngirim filenya itu kena virus, hati-hati aja kalau di tempat umum. Ya hati-hati kalau misalnya mau nerima atau ini file ya di tempat umum atau dari teman kalian yang nggak terpercaya. Hati-hati. Kan di handphone juga ada antivirusnya. Coba nanti kalian cek ya di Play Store. Di handphone juga ada antivirusnya. Kalau Android itu ini ya, bisa keserang. Nanti kalau yang iPhone lebih susah keserangnya. Sistem keamanannya Android sama iPhone lebih tinggian iPhone. Tapi jarang ya mungkin ya. Tapi bisa ada keserang virus. Nanti mulai file-file kalian, foto gitu-gitu paling bisa hilang semua kalau misalnya keserang virus. Gitu, Mas. Ya. Nah, ini jangan lupa ya yang kemarin dilihat ya materi-materi saya. Nanti dicek lagi link YouTube yang pernah saya berikan di grup. Nah, untuk tugas ya kali ini saya akan memberikan tugas seperti kelas C dan nanti kelas B juga akan saya berikan tugas. Kalian mencari saya share di sini ya. Nanti saya share di di Classroom tugasnya. Silahkan mencari bank ya, bank kecil ya, bukan bank gede. Bank kecil di daerah kalian. Saya share notepad, kelihatan nggak ya? Carilah bank kecil ya, kalau bisa syariah ya. Syariah seperti BMT atau koperasi syariah juga bisa. Baitul Mal wa Tanwil ya, atau Tamyiz. Bank-bank ya di daerah kalian. Kalau yang belum di Jogja, kalau yang udah di Jogja juga di daerah boleh saja. Yang ya kalian ada ini ya, yang ada akses ke sana ya. Ada akses untuk bertanya tentang sistem yang sudah diterapkan di bank tersebut. Nah, misalnya bank kecamatan ya, misalnya ada Bank Muhammadiyah ya, misalnya ada Bank Muhammadiyah, misalnya Bank Muhammadiyah di ranting kalian. Nah, itu misalnya ya, kalian cek apakah sudah menggunakan teknologi informasi. Nah, misalnya kalau udah sejauh apa ya? Sejauh apa? Apakah baru misalnya pakai Excel ya, kan itu juga teknologi ya. Apakah baru Excel? Apa sudah beli sistem informasi? Terus misalnya ini ya, terus hardware-nya tuh mereka punya apa aja. Kan bank sekarang pasti hardware ya. Bank-bank zaman dulu mungkin masih nulisnya di kertas. Ya, kalau sekarang mesti paling enggak dia sudah tercatat di komputer ya, tapi hardware-nya apa aja ya. Misalnya dia punya PC, udah punya printer. Nah, nanti kalau yang bagus itu misalnya dia sudah punya wifi, jaringan, dan yang lain-lain itu nanti dicek. Jadi sudah sejauh apa mereka sejauh apa menerapkan teknologi informasi. Seperti itu. Nah, itu bank kecil ya, biar kalian tahu kira-kira ini. Atau misalnya Excel, atau ada lagi yang namanya
database ya, atau Microsoft Access juga ada. Nah, jadi data-data pembeli, data-data nasabah ada masuk keluar, ada yang misalnya penyimpanan mudharabah atau misalnya investasi itu mereka catatnya itu modelnya seperti apa ya, catat manual di Excel atau dia sudah ada sistem tersendiri. Kalau yang bank besar misalnya kayak yang saya jelaskan kemarin ya di bank Mandiri Syariah BSI gitu-gitu kan ya, tabungan itu kan modelnya ada yang mudharabah, wadiah atau yang lain-lain itu kan udah ada sistemnya sendiri ya. Nah, kalau di tempat bank yang ada di kalian nanti seperti apa? Nanti silahkan dicari ya. Boleh sendiri, boleh kelompok. Kalau kelompok maksimal 3 orang. Nah, ini ya tugasnya. Nanti tanya-tanya aja. Atau misalnya kalau kalian nggak bisa, biasanya kan kalau nanya-nanya nggak enak ya, mungkin ada surat dari kampus atau gimana. Misalnya kalian sendiri nasabah ya, kalian sendiri nabung di bank kecil ya di tempat kalian, nanti kalian lihat, atau misalnya orang tua kalian yang nabung bisa nanya-nanya gitu aja, nggak harus ke karyawannya langsung, bisa dari data sekunder. Atau banknya itu sudah punya website, ya lebih bagus lagi ya. Nanti banknya sudah punya website, terus kalian akses websitenya, di situ dijelasin juga boleh ya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Nggak apa-apa. Tapi harus beda ya, nggak boleh sama ya. Misalnya BMT Umbul Harjo atau Lazismu juga bisa ya, Lazismu sama BMT kadang jadi satu kantornya. Umbul Harjo udah dipakai sama saya, nanti yang lain nggak boleh pakai, jadi harus beda ya, harus beda. Nanti komen dulu ya, komen dulu kelompoknya. Nanti saya kasih link buat komentar. Jadi kalau misalnya yang komentar paling atas sudah misalnya mau pakai BMT Umbul Harjo, bawahnya nggak boleh, harus beda gitu ya. Nanti di classroom cepet-cepetan juga kalau misalnya mau cari yang di daerah Jogja. Gitu Mbak. Oke. Iya, gimana Mbak Ratna? Kalau bank kecil boleh, maksudnya kalian pokoknya jangan bank yang gede ya, maksudnya jangan bank muamalah, jangan BSI, jangan BCA Syariah, yang kecil aja lah. Paling enggak yang levelnya provinsi atau kabupaten, jangan yang bank nasional ya. Kalau bank nasional mesti udah bagus. Ya nggak apa-apa, kan ini kan kalau bisa syariah, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, seadanya aja. Nggak boleh, kalau BSI udah jelas sama semua nanti satu Indonesia kayak gitu. Bank pasar boleh, boleh. Ya oke. Mbak Erina nanya apa ini? Nanti ini tugasnya bertahap ya. Tugasnya bertahap, untuk yang minggu ini dulu. Nanti minggu besok, terus nanti habis UTS diperbaiki lagi. Nanti kalau udah bagus, nanti saya kasih format laporannya di akhir ya. Ini sementara ini aja lah. Di PDF, di Word kalian tulisnya bebas. Belum ini, nanti habis ini kan saya kasih tugas lagi masih di bank yang sama ya. Jadi nanti minggu-minggu depan kalian juga masih mempelajari bank tersebut. Nanti mungkin setelah 3 minggu atau berapa kali studi kasus atau wawancara, nanti dibikin formatnya ya. Nanti saya kasih formatnya gitu Mbak. Nanti yang ini yang sekarang, yang penting kalian dapat banknya dulu ya. Banknya dulu, terus nggak harus ke sana ya, nanya sekilas atau dari misalnya, oh kamu nabung di
Bank mana? Oh, aku nabung di bank kecil di Kecamatan Gunung Kidul. Nanya temen dulu boleh. Nah, nanti minggu depan atau misalnya tugas-tugas selanjutnya kalian baru datang ke sana bisa. Sekarang yang penting dapat banknya dulu ya, gitu. Iya, harus harus nyari, tapi nanyanya langsung, misalnya nanya ke sana cari informasi terlalu apa ke dalamnya ya, misalnya sampai misalnya mau wawancara atau datang ke sana atau cari-cari websitenya mereka. Nah, itu nanti bisa sambil jalan ke depannya. Bertahap aja. Yang penting kalau saya yang penting ada laporan ya. Yang penting minimal minimal banget ya. Minimal banget dapat ya. Kalau misalnya belum bisa nanya udah pakai Excel atau udah beli sistem informasi, kalau misalnya belum bisa nanya-nanya, paling nggak minimal banget baru dapat dapat nama banknya dan harus beda. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Ya, enggak. Kalau udah di Jogja ya pakai Jogja bisa, tapi itu tetap harus beda ya. Enggak, terserah. Bebas aja. Kan nanti mungkin ada yang ditugaskan bikin laporan, ada yang ditugas wawancara, ya terserah kalian bagi kelompoknya gimana ya. Bebas. Kalian nggak punya orang dalam pun, dia udah punya website, kalian ngambil data dari websitenya juga boleh. Nggak harus punya orang dalam ya. Maksudnya nggak harus nanya langsung ke petugas atau karyawan sana, nggak harus. Nanti nggak memberatkan. Oke, gitu ya. Oke, nanti hari ini nanti saya buatkan di apa namanya di Classroom, kalian komentar aja ya. Jadi kalau yang paling atas sudah komentar BMT Umbul Harjo tadi, yang bawah nggak boleh sama. Oke, seperti itu untuk hari ini. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, hari ini saya cukupkan sekian ya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.